Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa lagi pada perkuliahan K3 dan Hukum Ketenagakerjaan. Pada materi pekan ke-14 kali ini saya akan membahas terkait dengan personal hygiene dan kebersihan di tempat kerja. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah terkait dengan personal hygiene. Terkait dengan produktivitas tenaga kerja, itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama ada dari beban kerja. Beban kerja ini terkait dengan fisik dan mental. Kemudian ada lingkungan kerja, berupa lingkungan fisik, kimia, biologi, fisiologi, dan psikologi. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian terkait dengan kapasitas kerja, itu ada keterampilan, ada kesegaran jasmani rohani, status kesehatan gizi, usia, jenis kelamin, dan ukuran tubuh. Nah, untuk personal hygiene, ini terkait dengan kesegaran jasmani dan juga status kesehatan atau gizi. Kemudian produktivitas tenaga kerja tadi ya. Kapasitas kerja terutama ini adalah terkait dengan kebersihan. Ini merupakan suatu pangkal kesehatan. Apa itu yang dimaksud dengan hygiene? Hygiene adalah suatu usaha untuk memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan atau ilmu yang mempelajari cara-cara yang berguna bagi kesehatan. Sedangkan untuk personal hygiene, artinya ini adalah usaha untuk memelihara, menjaga, dan mempertinggi derajat kesehatan individu, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Nah, definisi personal hygiene yang pertama menurut Potter dan Perry adalah suatu upaya untuk memelihara kebersihan tubuh dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Dan personal hygiene setiap orang ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Antara lain ada faktor kebudayaan, sosial ekonomi, keluarga, pendidikan, persepsi tentang kesehatan, gaya hidup, dan tingkat perkembangan. Kenapa kita perlu melakukan perawatan personal hygiene? Ini terkait dengan tujuannya. Tujuannya adalah yang pertama adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan seseorang. Lalu yang kedua adalah untuk memelihara kebersihan diri. Yang ketiga adalah untuk memperbaiki personal hygiene yang kurang. Dan yang keempat kemudian adalah untuk pencegahan penyakit. Nah, di sini tentu akan dapat meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Dan terakhir adalah dapat menciptakan keindahan. Baik, saya lanjutkan. Faktor-faktor tadi yang mempengaruhi terkait dengan praktek higien dari seseorang, ini dipengaruhi yang pertama adalah terkait dengan citra tubuh. Kemudian praktik sosial, kemudian sosioekonomi dari seseorang, pengetahuan, budaya, kebiasaan seseorang, dan kondisi fisik. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah terkait dengan citra tubuh. Citra tubuh atau body image. Jadi citra tubuh ini merupakan gambaran suatu individu terhadap dirinya dan sangat mempengaruhi kebersihan diri. Misalnya, karena ada perubahan fisik sehingga seseorang peduli terhadap kesehatannya. Contohnya misalnya seorang yang rambutnya berketombe, maka dia akan cenderung untuk memperhatikan kebersihan rambutnya. Atau seorang yang tiba-tiba misalnya berjerawat, itu akan cenderung untuk mencuci muka lebih teratur. Jadi citra tubuh itu apa? Citra tubuh itu mencakup cara seorang memandang tubuhnya sendiri. Jadi hal ini mengacu pada bagaimana kita berpikir tentang tubuh kita.
Bagaimana kita merasa dan bereaksi terhadap persepsi kita terhadap fisik. Dan citra tubuh ini terbentuk dipengaruhi oleh berbagai banyak hal. Di antaranya ada budaya, ada keluarga, ada teman sebaya, ada media, dan lainnya. Nah, citra tubuh ini bisa menjadi positif jika kita menilai diri kita sendiri positif. Dan citra tubuh bisa menjadi negatif apabila kita menilai negatif. Atau kita melihat pandangan sesuatu yang tidak realistis ya terhadap tubuh kita. Nah, ini kadang-kadang misalnya seorang ya, misalnya seperti gambar ini ya, dia merasa bahwa tubuhnya gendut, gemuk. Maka dia merasanya menunjukkan salah satu citra tubuh yang negatif ya. Dia merasa gemuk padahal sebenarnya kurus. Nah, ini kalau dilanjutkan ini akan dapat mengganggu terhadap pola makan, biasanya terkait dengan diet ya, tidak mau makan, susah makan. Jadi justru kebutuhan gizi dan nutrisinya jadi tidak terpenuhi. Atau juga dapat dipengaruhi oleh misalnya adalah kepribadian. Seorang yang misalnya merasa memiliki kepribadian yang perfeksionis, ini dapat misalnya dia mengkritik dirinya sendiri. Nah, ini akan mempengaruhi juga terhadap penyimpangan dan penyimpangan terhadap citra tubuh yang negatif. Kemudian faktor yang kedua setelah citra tubuh adalah terkait dengan praktik sosial. Nah, ini contohnya gambar ya. Mungkin bagi anak-anak bermain pasir, bermain tanah seperti hal ini sesuatu hal yang biasa ya. Jadi kebiasaan keluarga, kemudian jumlah orang di rumah, ketersediaan air, misalnya air panas atau air mengalir, ini akan mempengaruhi faktor terhadap perawatan personal hygiene dari seseorang. Kemudian misalnya pada orang yang sudah tua atau lansia, ini juga mereka bisa berubah. Misalnya orang yang tinggal di panti jompo ya, lansia yang tinggal di panti jompo, nah ini mereka tidak memiliki privacy dalam lingkungan yang baru. Atau mungkin yang keluarganya, anaknya banyak, saudaranya banyak, ini tidak memiliki privacy. Jadi ada kemungkinan di sini ya, mereka tidak memiliki kondisi ya untuk melakukan perawatan atau personal hygiene sendiri. Kemudian ini gambar yang kedua. Ini apa? Ini adalah seorang pria ya. Pria ini adalah pria yang mencatat rekor dunia sebagai manusia yang paling lama tidak mandi. Jadi dia sudah 50 tahun tidak mandi. Bahkan ini ada warga sekitar ya yang pernah menawari dia untuk mandi gratis. Tapi orang ini menolak. Karena yakin apabila dia mandi, maka dia bersih ya, maka dia akan tertimpa penyakit. Dan dia juga marah ya apabila dia istilahnya diberi pakaian yang bersih, makanan yang bersih. Dan dia memilih untuk mengkonsumsi daging bangkai hewan. Dan dia tinggal di semacam liang mirip kuburan ya. Atau bangunan bata dibangun warga, ini karena kasihan. Kemudian dia juga tidak memiliki apa-apa selain helm yang dia kenakan jika merasa kedinginan. Kemudian jika dia merasa kedinginan juga dia menghangatkan diri dengan cara menghisap rokok yang banyak. Ini tidak ada yang tahu ya si orang ini. Ini kalau nggak salah dia tinggal di Afghanistan. Ini kenapa dia bisa menjadi seperti ini? Tapi ada kemungkinan ada yang memperkirakan ya dia itu semacam mungkin mengalami masalah emosional atau gangguan kejiwaan. Jadi ini adalah contoh ya praktik sosial. Jadi kalau orang yang sudah terbiasa seperti ini, mungkin ketika di lingkungan yang bersih menjadi tidak biasa ya, jadi dia berubah. Atau kebalikannya, Anda yang sudah terbiasa dengan lingkungan yang bersih, kemudian melakukan praktik sosial ini langsung sakit pasti. Selanjutnya yang berikutnya adalah faktor sosioekonomi ya, faktor sosioekonomi. Nah ini personal hygiene yang kita ketahui itu memerlukan alat dan bahan. Contohnya ini ya,
Ini untuk beli peralatan mandi atau membeli sabun, pasta gigi, sampo, alat mandi itu memerlukan uang. Jadi tentu faktor sosioekonomi ini akan mempengaruhi terhadap kemampuan melakukan personal hygiene. Mungkin yang anak kosan ya, sekarang mungkin masa pandemi yang jarang yang ngekos ya. Dulu zaman saya ngekos itu biasanya anak kosan itu identik ya, sabun habis itu sabun cair ya, diisi dengan air ya, sampo habis diisi dengan air karena ngirit ya. Jadi ini akan berpengaruh terhadap sosioekonomi seseorang. Selanjutnya adalah faktor pengetahuan. Jadi jelas ini faktor pengetahuan. Ini seorang yang memiliki pengetahuan yang baik tentu akan dapat meningkatkan derajat kesehatan dirinya. Nah, tapi pengetahuan sendiri itu tidak cukup. Seseorang juga harus termotivasi untuk memelihara atau melakukan perawatan diri. Kadang-kala ya, dengan kita mempelajari suatu penyakit atau mengetahui tentang suatu kondisi penyakit ya, penyebabnya apa, ini akan mendorong individu untuk meningkatkan personal hygiene. Contohnya, sekarang lagi masa pandemi COVID-19, itu sangat dianjurkan untuk mencuci tangan. Rajin-rajin mencuci tangan. Karena salah satunya pencegahan dari penyebaran virus adalah dengan mencuci tangan. Kemudian apabila dari luar rumah masuk ke rumah itu mandi, bajunya dicuci. Nah, ini tentu terkait dengan pengetahuan yang kita dapatkan. Kemudian faktor berikutnya setelah pengetahuan adalah budaya. Oke, di sini budaya ini memiliki pengaruh yang besar ya. Contohnya, ini adalah toilet ya. Toilet tipikal Indonesia itu seperti ini umumnya. WC jongkok. Kemudian WC-nya basah ya, toiletnya basah. Ini bagi orang Indonesia kondisi seperti ini mungkin ini sudah dianggap bersih. Beda dengan mungkin kalau kita lihat di negara Jepang. Di negara Jepang itu toilet yang basah itu dianggap kotor. Makanya toilet Jepang itu bisa dibilang luar biasa bersih ya. Hampir di tempat-tempat umum, toilet-toilet umum di Jepang itu relatif bersih. Nah, ini saya ada sedikit video, ini sedikit intermezzo ya, terkait dengan toilet yang ada di negara Jepang. Tapi nggak semua seperti ini. Oke, kita simak videonya. They love their electronics, they love their gadgets, and this, well, has a bit of a personal touch. These toilets have more buttons than you could possibly know what to do with. The toilet seemingly greets you, will wash you off, dry you, even flush itself for you. Unlike everywhere else in the world, in Japan, there are no fights over putting the seat down because that's done for you. But if you are worried that somehow the seat was left up, well, don't you worry. An app on your phone will put your mind at ease. And then there's your bathroom diary to record those special occasions. Though I don't encourage sending these updates over social media. There are even cartoons so you can remember the day in detail. I guess photos would be probably a step too far. So we've shown you toilets that can do virtually everything, but I want to show you the Rolls-Royce in the class. This is the top of the line range because it's only going to cost you about $50,000, but for that kind of money, you get to sit back and relax, you get some comfort, you get cleanse, and you also get a silent flush. And for 50 grand, well, it also plays you a song. Ada yang mungkin keluar ya ketika kita ada di dalam toilet. Baik, itu sedikit intermezzo terkait dengan toilet. Kita lanjutkan. Kemudian kebiasaan seorang. Nah, ini mempengaruhi juga terhadap personal hygiene ya. Contohnya adalah setiap orang ini mempunyai waktu ya, kapan dia mandi, kapan dia cukuran, atau kapan melakukan perawatan. Ada juga orang yang misalnya harus menggunakan produk-produk tertentu dalam melakukan perawatan tubuh.
seperti penggunaan sampo, penggunaan pasta gigi, atau penggunaan sabun. Nah ini contoh kebiasaan orang, ini biasanya nggak tahu ya kalian masih seperti enggak, ketika libur biasanya mandinya itu pindah ya, jadi ke jam 5 sore. Berikutnya adalah kondisi fisik. Nah kondisi fisik ini tentu misalnya seorang yang sakit ya, tentu kemampuan untuk melakukan perawatan dirinya ini berkurang dan perlu bantuan orang untuk melakukannya. Atau misalnya bayi ya yang belum bisa apa-apa, ini perlu dimandiin sama orang tua. Atau ketika sudah tua pun di sini butuh bantuan. Nah, contohnya ini kakek nenek ya yang saling membantu dalam membersihkan diri. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam macam-macam personal hygiene. Yang pertama ada perawatan kulit, kepala dan rambut. Jadi dari mulai ujung kepala ya. Kemudian ada perawatan mata, perawatan hidung, perawatan telinga, perawatan kuku, kaki dan tangan. Nah, ini perawatan genitalia, ini wajib juga. Kemudian perawatan kulit dan perawatan tubuh secara keseluruhan. Nah, terkait dengan perawatan kulit, kepala dan rambut, nah ini biasanya kita menggunakan produk pembersih rambut ya atau sampo. Di sini saya tidak ada endorse apa-apa. Jadi ini contoh ya, ini hanya contoh saja. Jadi tujuan mencuci rambut adalah untuk menjaga kebersihan dan kesehatan kulit kepala. Di samping itu juga, ini dapat memudahkan dalam penataan ya. Jadi kalau kita mau disisir, itu lebih mudah. Nah, kotoran rambut biasanya berupa debu atau bekas hairspray ya, atau keringat, dan sel-sel lapisan tanduk kepala dan kosmetika rambut. Ini tentu akan mengganggu ya. Nah, ini dapat merusak atau mengganggu terhadap kulit kepala dan rambut ini biasa jadi gatal-gatal. Contohnya yang terjadi adalah gangguan kesehatan ya. Ini umumnya misalnya berupa ketombe ya, seperti ini, ketombean. Ada juga gangguan kulit kepala misalnya terjadi infeksi jamur atau infeksi serangga kutu rambut. Nah, biasanya anak-anak kecil nih sering ya kutuan. Atau misalnya kerusakan zat tanduk. Itu karena pemakaian sisir yang terlalu keras atau sampo yang tidak sesuai atau pencucian rambut yang tidak bersih dan rutin. Atau nah ini biasanya terjadi ketombe ya. Ini karena peradangan menahun atau misalnya ada sesuatu yang bermasalah di kulit kepala ya, ini menyebabkan terjadinya ketombe. Baik, selanjutnya adalah terkait dengan mencuci tangan. Saya tidak akan bahas tadi di 8 poin tadi. Kita lompat ke mencuci tangan. Ini sudah umum ya, apalagi di masa pandemi kita ada step-stepnya ya dalam melakukan mencuci tangan dengan sabun. Yang pertama kita harus ratakan sabun dengan menggosok pada kedua tangan. Lalu gosok punggung, tangan dan sela-sela jari. Lalu kita gosok kedua telapak, sela-sela jari kedua tangan. Lalu kita gosok punggung jari kedua tangan dengan posisi tangan saling mengunci. Lalu kita gosok ibu jari. Nah, ini dengan berputar, lalu genggaman tangan sebaliknya. Lalu usap ujung kuku di telapak tangan. Nah, untuk lebih jelasnya, saya ada video di slide berikutnya. Silakan disimak. Maaf, terlewat. Bentar ya.
bagaimana cara mencuci tangan dengan sabun. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya adalah terkait dengan bau badan. Ya, bau badan ini ditimbulkan oleh adanya keringat, ya. Keringat yang dihasilkan. Nah, keringat ini dihasilkan oleh dua kelenjar yang dikenal dengan sebut kelenjar akrin dan kelenjar apokrin. Nah, kelenjar akrin ini dia memproduksi keringat bening dan tidak berbau yang dikeluarkan sejak bayi dan biasanya muncul di tangan, di punggung, serta dahi. Sedangkan kelenjar apokrin ini terdapat di tempat-tempat tertentu, terutama di daerah perakaran rambut seperti ketiak, kemaluan, dan di dalam hidung. Nah, kelenjar apokrin ini dia bersifat aktif, terutama setelah masa puber, ya. Dan kelenjar akrin tadi, ya, yang pertama, akrin ini dia mengeluarkan cairan yang banyak mengandung air dan tidak berbau. Nah, kelenjar akrin ini fungsinya untuk menurunkan kondisi tubuh pada waktu-waktu tertentu. Sedangkan pada kelenjar apokrin, nah ini mengandung asam lemak, jenuh dan dengan cairan lebih kental dan berminyak. Nah, sebenarnya cairan dihasilkan oleh kelenjar apokrin ini hanya berbau lemak. Namun, karena di setiap helai rambut terdapat satu apokrin dan mengandung mungkin, ya, ada bakteri yang berperan dalam proses pembusukan, maka dapat menimbulkan bau badan yang tak sedap. Nah, terkadang juga ada orang yang mempunyai kelenjar apokrin yang lebih besar, sehingga produksi keringatnya lebih besar dan pembusukan bakterinya juga lebih banyak. Bau badan yang tak sedap juga ini bisa dipengaruhi oleh faktor genetik. Namun, ini tidak menjamin bahwa 100% itu faktor genetik. Nah, yang penting adalah bagaimana kita dapat menjaga kebersihan badan. Nah, kebersihan badan ini berawal dari pakaian yang kita pakai. Kita harus teratur dalam membersihkan badan atau mandi, ya. Paling tidak 2 kali sehari, ini untuk kondisi tertentu, ya. Mungkin di Indonesia, di negara tropis cocok, ya, mandi 2 kali sehari. Kemudian menjaga makanan yang kita konsumsi. Kemudian rambut, ya, terutama di ketiak, ini juga berperan dalam menimbulkan bau badan. Jadi kalau saya tuliskan tadi, ya, bau badan ada 2 jenis kelenjar, ya, yang berperan di sini. Yang pertama ada kelenjar akrin, ya. Jadi ada kelenjar akrin. Dan yang kedua adalah kelenjar apokrin. Yang tadi kelenjar akrin itu, ini dia air, ya, tidak berbau. Sedangkan apokrin ini dia mengandung lemak, ya, ada lemak, dan dia berbau. Nah, untuk mengurangi bau badan tentunya adalah tadi, ya, menggunakan sabun mandi secara rutin. Nah, ini minimal 2 kali sehari. Ini opsional sebenarnya, ya. Karena bila perlu mungkin dilakukan, atau bila perlu mungkin tidak dilakukan. Tapi paling tidak kalau kalian beraktivitas, misalnya pagi, ya, sebelum pergi beraktivitas mandi, kemudian setelah beraktivitas pulang, itu mandi sore. Itu paling tidak, ya. Tapi kalau kalian hanya di rumah saja, hanya rebahan, nggak ngapa-ngapain, ya, 1 kali cukup. Atau mungkin di beberapa negara, ya, yang negara yang memiliki 4 musim, itu justru mandi 2 kali sehari itu tidak disarankan, karena dapat merusak kulit, ya. Kulitnya jadi cenderung lebih kering. Itu akan bikin gatal-gatal. Nah, selanjutnya adalah mengganti pakaian. Jadi gunakan pakaian yang bersih dan rapi. Paling tidak pakaiannya diganti 1 kali per hari, ya. Dan bila pakaian sudah kotor atau basah, ini langsung kita ganti. Jadi jangan pakai pakaian side A, side B. Kemudian hindari penggunaan pakaian yang lembab atau basah. Nah, ini karena keringat atau sebab lain. Jadi kalau udah keringetan, habis olahraga, ganti pakaian. Jangan dipakai terus-terusan, ya. Nanti akan menyebabkan bau badan yang tidak enak.
Atau seperti ini ya, kalau sedang main ya sama teman-teman di sungai gitu, ini kalau udahannya harus diganti pakaiannya. Selanjutnya adalah kita harus menghindari penggunaan pakaian, handuk, kemudian selimut, sabun mandi, terutama sabun mandi yang batangan ya, bukan yang cair ya. Ini secara berjamaah atau digunakan oleh lebih dari satu orang. Ini kalau kita pakai ya, misalnya nginep di rumah teman, itu pakai handuk teman itu sebaiknya dihindari ya. Kalau nginep bawa handuk sendiri. Kemudian jangan pakai sarung secara berjamaah, itu misalnya punya teman ya, kadang-kadang sarung itu basah ya, basah kemudian bau. Apalagi kalau dipakai seperti ini. Nah ini nggak tahu ya sholatnya sah atau enggak ya, ini dipakai secara berjamaah seperti ini. Kemudian untuk mengurangi bau badan, paling tidak kita keramas ya, rambut ya. Karena tadi ada kelenjar apokrin di ujung-ujung rambut, paling tidak itu 2 kali seminggu. Nah, menggunakan sampo, tidak harus Lifebuoy. Saya bukan endorse ya, tapi sampo apa saja yang biasa kalian pakai. Nah, kemudian selalu membersihkan ketiak dengan sabun antiseptik setiap kali mandi. Bisa pakai deodoran. Kemudian setelah mandi, keringkan dengan handuk, tisu atau lap kering, dan bubukan bedak antiseptik atau deodoran ya. Selain itu kita perbanyak konsumsi buah, sayur, serta minum air putih. Karena dapat menyebabkan keringat kita menjadi lebih encer, sehingga bau badan menjadi berkurang. Selanjutnya adalah terkait dengan kebersihan gigi dan mulut. Nah ini penting juga, kebersihan gigi dan mulut. Nah banyak penyakit serius ya, ini disebabkan karena kuman yang sudah membusuk dalam gigi, lalu menyebabkan infeksi pada jaringan gusi hingga masuk ke dalam aliran darah. Nah, kondisi ini dapat mengakibatkan peradangan pada bagian tubuh lain seperti pada otot jantung, ginjal, sendi, sakit kepala yang berkepanjangan, mata, dan organ tubuh lainnya. Nah, perjalanan kuman tersebut dikenal dengan teori focal infection. Jadi kuman yang masuk dari mulut. Kemudian kita harus membudayakan pergi ke dokter gigi. Karena dianggap ke dokter gigi ini masih suatu barang mewah ya. Jadi budaya ini biasanya baru muncul pada masyarakat menengah ke atas. Nah, kebanyakan orang itu baru datang ke dokter gigi apabila sudah ada keluhan. Jadi memang kalau kita intensif ya, misalnya paling tidak 6 bulan sekali, dan kita tiap hari menjaga kebersihan mulut dan gigi, kita dapat meminimalisir ya adanya bakteri atau kuman. Lalu di sini tips untuk menjaga kebersihan gigi antara lain adalah dengan menggosok gigi. Ya, gunakan pasta gigi yang mengandung fluoride pada pagi dan malam hari. Selanjutnya adalah kita jauhi camilan setelah menyikat gigi pada malam hari. Jadi kalau udah sikat gigi jangan ngemil lagi ya. Serta mengurangi makanan manis dan lengket. Selanjutnya untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut, ini sangat dianjurkan agar banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Karena makanan berserat ini bisa menjadi pembersih alami atau self cleansing pada gigi. Kemudian kita juga biasakan untuk berkumur-kumur setelah makan. Kemudian bisa juga berkumur dengan antiseptik setelah menggosok gigi, di mana hal ini baik digunakan apabila dilakukan secara tepat. Selanjutnya adalah kita dapat juga menggunakan dental floss ya, supaya sisa makanan yang tersangkut di sela-sela gigi ini dapat keluar. Dan tadi jangan lupa untuk memeriksakan gigi ke dokter tiap 6 bulan sekali untuk mengecek ya, mungkin ada gigi yang bolong, perlu di scaling atau yang lainnya ya. Ini perlu dilakukan rutin 6 bulan sekali. Kemudian terkait dengan kesehatan makanan, di sini ada 3 jenis potensi bahaya dalam makanan. Yakni pertama adalah potensi biologis, terkait dengan bakteri ya, mikrobiologis. Kemudian ada kimia, ini penggunaan pestisida atau mungkin terinfeksi, kontaminasi logam berat, atau fisik, ada pecahan gelas, mungkin ada kerikil ya, atau potongan logam di dalam
makanan. Nah, ini dimana ancaman potensi bahaya bisa terjadi? Ini bisa terjadi di setiap tahap di setiap bahan makanan ya. Karena pada tahapan tertentu ketika kita mempersiapkan suatu bahan makanan, ini bisa adanya kontaminasi mikroba atau bahan kimia atau mungkin benda asing ya. Kemudian bakteri ini dapat tumbuh dan berkembang biak cepat pada kisaran suhu yang sesuai. Kemudian mikroba ini dapat bertahan hidup pada tahapan proses yang mestinya ditujukan untuk mematikannya. Jadi terkait dengan kesehatan makanan, yang pertama yang perlu dilakukan adalah sebelum itu kita lihat potensi bahaya dulu. Potensi bahaya, contohnya adalah bakteri patogen. Ya, ini apa? Bakteri ini ada 2 bakteri ya. Ini ada di nasi goreng, bukan? Ini lihat, ini adalah contohnya adalah waktu ya. Jadi kalau main tebak gambar ya, bakteri ini ditambah kondisi ini hasilnya adalah mencret-mencret. Kemudian bakteri ini ditambah makanan ini hasilnya adalah kejang-kejang seperti ini. Jadi bakteri yang pertama adalah Bacillus cereus. Nah, ini bisa terjadi pada beras, pasta, daging, dan sayuran. Contohnya adalah apabila disimpan pada tidak segera dikonsumsi ya. Ini lebih dari 10 jam, misalnya sudah 10 jam, ini dia baru dikonsumsi ya setelah kita masak. Ini dapat terinfeksi atau terkontaminasi bakteri Bacillus cereus. Nah, salah satu pencegahannya adalah dengan pemanasan tuntas atau dengan pendinginan cepat. Nah, ini dampaknya adalah dia bisa ini ya. Contohnya mencret-mencret. Oke, kemudian yang ini adalah bakteri Clostridium botulinum. Nah, ini umumnya bisa terjadi pada makanan, madu, sayur, buah, daging, atau ayam yang disimpan misalnya mungkin dalam kalengan ya. Nah, ini adalah namanya adalah botulinusem ya. Jadi ini adalah suatu gejala di mana dia mengalami otot matanya itu kaku ya. Kemudian kelopak mata yang sulit terbuka. Dan pupilnya ini tidak mampu bergerak. Ini adalah keracunan dari botulinum. Kita tebak gambar yang berikutnya. Ada bakteri ini ada daging ayam, ini adalah sakit perut atau gastroenteritis. Kemudian ada bakteri, ini ditambah sashimi, hasilnya adalah suatu penyakit. Nah, bakterinya apa? Bakteri yang pertama adalah Campylobacter jejuni. Ini ada bahan produk hewani ya. Nah, ini dapat dilakukan dengan pemanasan tuntas atau pasteurisasi. Jadi beberapa makanan ini dia perlu kita panaskan pada suhu tertentu ya untuk dapat mematikan bakteri. Nah, ini dapat menyebabkan gastroenteritis ya, sakit perut gejalanya. Kemudian yang kedua adalah bakterinya adalah Vibrio cholera. Nah, ini umumnya menginfeksi bahan makanan seafood. Contohnya adalah bahan makanan yang tidak dimasak dengan baik. Contohnya adalah pada masak sushi atau sashimi. Ini adalah hati-hati ya, mungkin saja kalau pengelolaannya tidak benar, ini dapat terinfeksi bakteri kolera. Karena namanya sushi, sashimi itu tidak ada yang dimasak, ikan mentah. Nah, ini adalah contoh dampak orang terkena kolera ya. Nah, ini simptomnya atau gejalanya itu bisa muntah-muntah, kemudian dia ototnya itu kaku ya, kram ya. Kemudian bisa juga diare ya. Kemudian dia mengalami dehidrasi yang sangat akut. Nah, ini hasilnya dia matanya itu seperti sayu gini ya. Kemudian kulitnya dingin. Kemudian kulitnya itu elastisitasnya jadi berkurang. Jadi kalau dipencet gitu ya dia nggak balik lagi kulitnya. Jadi kolera ini salah satu penyakit ya yang sering terjadi. Ini karena bisa selain makanan ya ada air yang kotor ya. Dan biasanya terjadi pada konsumsi seafood ya. Oke. Nah, faktor-faktornya
yang menyebabkan foodborne disease ini antara lain adalah pendinginan makanan yang tidak tepat. Jadi makanan itu kalau kalian lihat mungkin ya, untuk makanan frozen yang beku-beku itu perlu didinginkan pada suhu-suhu tertentu. Misalnya simpan pada suhu di bawah 18 derajat. Artinya ketika ditaruh di kulkas, ditaruhlah di kulkas suhu minus 18. Nah, jangan suhu 10 derajat atau suhu 5 derajat. Nah, itu tentu akan menyebabkan makanan mungkin jadi basi ya. Nanti kalau dimakan itu tidak sehat. Berikutnya, selain pendinginan makanan yang tidak tepat, adalah membiarkan makanan selama 12 jam penyajian. Nah, jadi kalau dimasak jam 6 pagi ya, jangan dimakan jam 6 sore. Itu berbahaya. Nah, ini beberapa bisa, tapi perlu dipanaskan atau di reheat. Tapi hindari penyajian makanan yang sudah lebih dari 12 jam. Kemudian adalah kontaminasi makanan mentah ke dalam makanan yang non reheating. Jadi bisa jadi ada bahan-bahan makanan mentah yang tercampur di sini. Kemudian berikutnya adalah penanganan makanan oleh pekerja yang menderita infeksi. Nah, ini harus hati-hati. Ketika kalian jajan, itu pastikan bahwa yang nyajiin makanannya itu bersih. Ini contoh ya, ini ada kasus ya, kayaknya bukan di Indonesia mungkin ya. Jadi dia ngasih air itu, kaki dia dicelup ke dalam air. Kemudian dia ambil air lalu dituang ke gelas. Jadi ini orang-orang yang makan di rumah makan ini makan air bekas rendaman kaki. Nah, ini tidak etis ya kalau dari segi penyajian makanan. Kemudian berikutnya adalah proses pemasakan dan pemanasan yang tidak cukup. Dilihat ini daging ayam masih merah-merah gini. Ini dapat ada bakterinya ya. Nah, ini kalau yang masih mentah gini jangan dimakan. Karena bisa jadi menyebabkan penyakit. Atau ini ya, proses yang berikutnya adalah penyimpanan makanan dalam keadaan hangat ya. Ini tidak boleh disimpan langsung ke dalam kulkas. Nah, ini karena makanannya bisa jadi basi ya, dan dia berembun gitu dalam kulkas malah ada bakteri yang masuk. Jadi jangan simpan makanan dalam keadaan hangat. Dia harus sudah dingin baru masukkan ke dalam kulkas. Kemudian apabila kita melakukan pemanasan kembali atau reheat ya. Nah, ini kita harus melakukannya dengan cepat. Dengan cepat memanaskan hingga 60 derajat Celcius atau lebih panas. Jadi kita harus memanaskan dengan cepat, jangan lambat ya pemanasannya. Jadi harus paling tidak 60 derajat Celcius. Tapi ini tergantung jenis makanan ya. Mungkin ada beberapa makanan yang mungkin bisa bertahan lebih lama. Ini kembali kepada jenis makanannya. Lalu faktor yang berikutnya, ini adalah ini makanan yang berasal dari sumber yang tidak aman. Contohnya ini pedagang yang kumal dan berkuku kotor. Nah, lihat ini kukunya kotor, banyak lalat. Nah, ini dekat tempat sampah. Nah, ini sebaiknya dihindari beli makanan dari pedagang-pedagang seperti ini. Atau terjadi kontaminasi silang. Jadi kontaminasi silang seperti ini. Misalnya kalian ya makan di rumah, tapi yang terjadi malah sakit perut, atau udah bawa bekal sendiri, tapi masih diare. Nah, bisa jadi di sini ya, di dapur di rumah kita, walaupun sudah bersih, nah ini tapi bisa saja ada yang namanya kontaminasi silang. Nah, jadi kontaminasi silang ini ada kemungkinan ya di sini ya. Misalnya penggunaan bahan makanan ya yang tercampur ya. Atau misalnya pisau ya. Pisau untuk motong daging mentah dipakai untuk motong buah. Nah, itu bisa terjadi kontaminasi silang. Jadi bisa jadi kita tidak memisahkan bahan pangan mentah dan bahan pangan yang matang. Atau kita juga menyimpan alat masak
dekat dengan tempat pembuangan sampah. Lalu tadi penggunaan tenan, penggunaan pisau potong untuk daging mentah dan sayuran tanpa dicuci terlebih dahulu. Atau kita menggunakan wadah penyimpanan yang sifatnya bukan food grade. Jadi ada bahan makanan sekarang ya, wadah-wadah itu harus dilihat dia food grade atau tidak. Atau masalah lain yang mungkin terjadi kontaminasi ini adalah karena keterbatasan tempat penyimpanan. Jadi semua bahan makanan dimasukkan ke dalam kulkas secara bersamaan tanpa dipisah dengan baik. Dan semuanya kebuka ya. Nah, kalau masukin ke dalam kulkas paling tidak ditutup misalnya atau dipakai plastik wrap ya, biar bahan makanan itu tidak saling mengkontaminasi satu sama lainnya. Oke, ini terkait dengan personal hygiene ya, sampai ke makanan. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan kebersihan di tempat kerja. Oke, kita perhatikan bahwa kalau mungkin kalian nanti bekerja ya, bahwa di meja tempat bekerja itu katanya ditemukan lebih banyak 400 artinya dia lebih 400 kali lebih kotor dari dudukan toilet. Nah, kenapa? Karena biasanya pekerja ya, mejanya itu jarang dibersihkan. Sedangkan kalau dudukan toilet, paling tidak ada OB ya yang membersihin. Ini untuk beberapa tempat ya. Nah, kemudian untuk syarat-syarat kebersihan ruangan, ini ada beberapa syarat. Yang pertama, kita harus memperhatikan bentuk tata ruangan dan peralatan harus sesuai dengan keperluan. Kemudian ada penerangan ya, sinar matahari, kemudian ventilasi yang baik, aliran udara itu harus masuk ya. Kemudian dinding kamar atau ruangan harus licin dan mudah dibersihkan. Kemudian warna dinding juga sebaiknya tidak mencolok, gunakan warna-warna yang kalem di mata. Kemudian taruh alat-alat yang di dalam ruangan adalah hanya yang diperlukan saja. Kemudian untuk lantai, wastafel atau mebel itu harus mudah dibersihkan. Dan yang ketiga, yang terakhir, misalnya ruang tunggu, kalau di kantor ya, WC, kamar mandi ini harus selalu bersih. Malu ya kalau ada tamu kotor. Nah, ini contoh penataan ruang kerja ya. Nah, salah satu aspek ya yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi adalah penataan tempat kerja. Penataan tempat kerja ini artinya kita menyimpan barang dan alat kerja di tempat yang benar. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini ada laboratorium ya, penelitian di tempat. Ini ada alat-alatnya. Kemudian ini untuk menyimpan dokumen-dokumen. Ini tempat yang benar. Kemudian dalam penataan tempat kerja, yang sangat diutamakan adalah fungsi dari barang tersebut bagi kegiatan kerja. Manfaatnya apa? Nah, tentu adalah menciptakan lingkungan kerja yang bersih, higienis, aman, dan menyenangkan bagi semua orang. Kemudian membantu karyawan dalam mencapai disiplin, memperjelas jalur kerja, meningkatkan efisiensi kerja, dan mengurangi biaya operasi, dan lain-lain. Tidak hanya 4 ini, bisa lebih. Nah, ini adalah 6 alasan kenapa kita harus menjaga kantor kita atau tempat kita kerja selalu bersih. Alasan yang pertama adalah untuk kesehatan kita ya. Jadi namanya tempat kerja ini seperti tempat yang lain ya, kalau tidak pernah dibersihkan tentu akan banyak bakteri atau kuman yang tinggal di sana. Ya, kalau kalian nggak pernah bersihin laptop kalian, bersihin HP ya, itu bisa jadi ada bakteri atau kuman yang menempel di sana, dan itu akan menyebabkan kalian mudah sakit. Alasan yang kedua ada sebagai personal image. Jadi ketika kalian menjaga tempat kerja kalian atau meja kalian kerja nanti bersih, ini akan menimbulkan image bahwa kalian ini adalah orang yang memang cinta kebersihan. Kalian adalah orang yang well organized. Jadi ini akan menimbulkan image yang baik bagi diri kita. Selanjutnya, alasan yang ketiga kenapa kita harus menjaga kebersihan di tempat kerja, ini tentu adalah sebagai image dari perusahaan. Ini tidak hanya sebagai personal image,
pekerjanya di mata orang lain, tapi ini adalah image dari perusahaan. Kalau ada tamu yang berkunjung ke perusahaan kalian, ini akan melihat, wah, tempat kerjanya bersih, penataannya baik. Artinya, wah, ini memang perusahaan yang bagus gitu. Jadi sebagai company image. Lalu alasan yang keempat adalah moral ya. Jadi ini kalau kita lama ya berada di tempat yang berantakan atau tidak teratur, ini akan mengaruhi terhadap mood kita, mood dalam bekerja. Nah, sedangkan ketika kita membersihkan lingkungan kerja kita, ini akan membuat kita bekerja lebih happy ya, dan tentu akan membuat kita moodnya baik. Ini akan meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Selanjutnya, alasan yang kelima, nah ini membuat netizen tercengang, adalah efisiensi. Nah ini ketika tempat kerja kita berantakan, tidak beraturan, ini tentu akan menyulitkan kita untuk mencari sesuatu yang kita butuhkan. Misalnya kita mau cari staples, mau cari gunting, di mana ya posisinya? Karena kita nggak tahu posisinya di mana. Karena tempat kerja kita berantakan, kita mau cari dokumen penting nggak ketemu. Tentu dengan tempat kerja yang bersih, yang teratur, ini kita membuat pekerjaan kita menjadi lebih efisien. Kita nggak perlu nyari yang susah-susah ya, langsung ketemu, oh di sini tempatnya. Nyari dokumen di rak ini, semuanya jelas. Dan alasan yang keenam, kenapa kita harus menjaga kebersihan di tempat kerja adalah ini. Ini akan menjadi sebuah standar. Jadi sebuah perusahaan ya yang bersih atau menjaga tempat kerjanya bersih, ini akan menjadi standar bagi pekerja-pekerja di sana. Jadi ketika ada suatu tempat yang bersih, orang akan cenderung menjaganya. Kalian pernah lihat nggak? Mungkin di pinggiran jalan ya, di pojokan, ada orang satu buang sampah, itu cenderung orang lain akan ikut buang sampah. Atau oh, ini tempat buang sampah gitu. Padahal bukan. Tapi ketika ada lingkungan yang bersih, orang itu akan untuk buang sampah itu segan. Gitu ya, pasti kalian merasakan ada lapangan kotor itu, ada tumpukan sampah, kalian pasti ikut buang sampah. Tapi ketika ada misalnya halaman taman yang bersih gitu, kalian akan malu untuk buang sampah di sana. Jadi itu adalah 6 alasan kenapa kita perlu menjaga tempat kerja kita bersih. Kemudian penataan ruang kerja. Nah ini harus diperhatikan ya, terkait dengan tempat penyimpanan. Jadi kita harus memperhatikan tempat penyimpanan kesesuaian dengan pola penyimpanan. Tanpa ada pola yang ditentukan, berarti ini melakukan pemborosan waktu untuk pencarian barang yang diperlukan. Misalnya bengkel, tool store. Ini tempatnya di mana saja, ini jelas. Misalnya yang kecil-kecil obeng itu di mana saja. Kemudian yang besar-besar di mana saja. Ini harus diatur. Jadi ketika ada yang mencari, ketika kalian misalnya menjaga tool store, itu tahu, oh pastinya di sini, nggak perlu cari-cari lagi. Kemudian hal ini juga penting adalah barang yang disimpan harus dapat segera mungkin diketahui tempatnya dan diambil bila diperlukan. Nah ini untuk lebih mudahnya biasanya dikasih label, kita tandai ya tempat penyimpanannya. Misalnya ini untuk menyimpan apa, ini untuk menyimpan apa. Kemudian kita harus mematuhi aturan dalam penyimpanan. Jadi setiap barang yang kita ambil dari tempat penyimpanan harus dikembalikan ke tempat tersebut segera setelah selesai digunakan. Artinya biar kalau ada yang mau cari atau kita mau cari lagi itu nggak bakal kesulitan. Dan ini adalah berikutnya adalah terkait dengan 5S dalam bekerja. Yang pertama adalah sort, set in order, shine, standardize, and sustain. Jadi ini ada yang kita sebut 5S dalam bahasa Inggris ya. Sort, set in order, shine, standardize, dan sustain. Ini ada juga istilah 5S ini diambil dari bahasa Jepang ya. Sama ya. Seiri, Seitong, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Ini sama. Sort, set in order, shine, standardize, dan sustain. Jadi kalau yang bahasa Jepang yang pertama adalah seiri. Itu ringkas ya, sort. Jadi kita bedakan antara yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan, serta membuang yang tidak diperlukan.
Jadi kalau ada barang-barang yang udah nggak guna di tempat kerja, kita buang saja, jangan dikoleksi. Ringkas atau short ya. Nanti bahasa Indonesia jadi 5R ya. Kalau bahasa itu sehingga 5S, bahasa Indonesia jadi 5R. Kemudian seitong, rapi. Ini menentukan tata letak yang tertata rapi sehingga kita selalu menemukan barang yang diperlukan atau set in order bahasa Inggrisnya. Jadi setiap barang berada di tempat kerja mempunyai tempat yang pasti. Lanjutnya ada say so atau resik, bersih ya, shine. Ini menghilangkan sampah kotoran dan barang asing untuk memperoleh tempat kerja yang lebih bersih. Jadi pokoknya kita bersihkan segala sesuatu yang ada di tempat kerja, biar resik atau seisho atau shine. Lalu yang penting adalah seiketsu atau kita merawat. Jadi 1, 2, 3 ini kita lakukan, kita rawat, kita jaga tetap jalan. Atau kita juga memelihara barang dengan teratur, rapi dan bersih. Jadi yang ini kita jalankan tetap, dan juga kita tetap melakukan pemeliharaan barang dengan teratur. Lalu yang kelima adalah shitsuke atau rajin atau sustain. Ini melakukan sesuatu yang benar sebagai kebiasaan. Jadi kita harus melakukan apa yang harus dilakukan dan jangan melakukan apa yang tidak boleh dilakukan. Oke, terkait dengan penjelasan ini ada video lagi terkait dengan seiri, seiton, seicho, seiketsu, dan shisuke atau ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Baik, kita simak pada video yang terakhir ini. Bentar ya. Salam para pekerja, Anda tahu tidak kalau lingkungan tempat kerja dapat mempengaruhi perilaku para pekerjanya? Gimana bisa kerja dengan baik kalau tempat kerja Anda sudah mirip dengan tempat sampah? Untuk itu, kita perlu menerapkan 5R. Yang pertama, ringkas, sama dengan sisihkan. Ambil kardus bekas untuk menyisihkan barang yang tidak benar-benar diperlukan. Dokumen-dokumen atau koran-koran bekas, botol-botol minuman dan peralatan yang jarang digunakan harus segera disingkirkan dari tempat kerja Anda. Setelah menyisihkan barang yang tidak diperlukan, tempat kerja ini masih jauh dari yang kita harapkan. Saatnya menerapkan R yang kedua, yaitu rapi, sama dengan kelompokan dan simpan. Kelompokkan barang di satu tempat, misalnya dokumen-dokumen penting dimasukkan ke dalam map, alat tulis dimasukkan ke tempat alat tulis, taruh peralatan yang sering digunakan di dekat Anda. Simpan barang-barang yang jarang digunakan di dalam laci, lemari, atau gunakan dus bekas sebagai tempat penyimpanan. Baiklah, setelah semuanya rapi, hal selanjutnya adalah resik, sama dengan bersihkan. Debu, kotoran, dan bekas tetesan air sering menempel di tempat kerja dan peralatan Anda. Bersihkan semua debu dan kotoran secara rutin. Nah, sekarang sudah kinclong. Rasanya nggak sabar untuk memulai yang selanjutnya. Rawat, sama dengan pertahankan. Pertahankan 3 poin sebelumnya secara kontinu. Beri label kertas pada tempat Anda menyimpan barang. Dan tempelkan visual atau gambar-gambar yang menarik berisi pesan untuk selalu mengingatkan Anda. Suasana tempat kerja pun akan menjadi lebih segar dan menarik. Akhirnya sampailah pada poin terakhir, yaitu rajin. Sama dengan disiplin. Dengan berdisiplin melakukan 4R di atas, bersama-sama kita akan dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja perusahaan. 5R. Oke,
Oke, baik, itu adalah video ya terkait dengan 5R. Nah, di sini itu merupakan juga akhir dari perkuliahan kita. Jadi kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Ada tugas, silakan tugasnya dicek di e-learning. Dan mudah-mudahan tadi video yang saya tampilkan ini tidak kena copyright strike ya dari YouTube. Terima kasih, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.